Menjadi seorang jenderal di lingkungan Tentara Nasional Indonesia adalah sebuah pencapaian yang membanggakan, apalagi jika Anda adalah seorang wanita. Ya, itulah prestasi yang berhasil diraih oleh Majen Purnawirawan Dr. Dian Andriani, spesialis dermatologi venerologi. Ia menjadi wanita pertama dalam sejarah Indonesia yang berhasil mencapai pangkat Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2 di Korps Wanita Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia. Prestasi tersebut merupakan sebuah pencapaian luar biasa yang tak hanya membanggakan bagi dirinya dan keluarga, tetapi juga mengharumkan kaum hawa Indonesia, khususnya di lingkungan militer. Dr. Dian mengawali karir militernya ketika ia mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Perwira Militer Sukarela atau Sepal Misluk pada tahun 1989 dengan fokus pada bidang kesehatan. Setelah lulus, ia memulai karirnya sebagai perwira pertama di Kesdam 4 di Penogoro tahun 1989. Pendidikan demi pendidikan ia tempuh baik di bidang militer dan kedokteran, maka tak heran jika berbagai jabatan strategis di Korps Kesehatan telah berhasil ia emban. Puncaknya pada tahun 2024 lalu, Dr. Dian Andriani diangkat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Pertahanan, sehingga ia berhak menyandang 2 bintang emas di pundak. Namun di balik semua pencapaiannya di dunia militer, sang jenderal tak pernah melupakan perannya sebagai seorang istri dan ibu bagi kedua anaknya. Nah, sahabat jiwa, mari kita dengarkan kisah dari sosok Jenderal Purnawirawan TNI yang berprestasi ini hanya di Renungan Jiwa. Alhamdulillah sahabat jiwa masih bersama kami dalam program Renungan Jiwa spesial hari ulang tahun ke-80 TNI dengan tema kita malam ini menjaga negeri mengukir prestasi. Dan Masya Allah tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Jenderal Dian ya, Ibu Majen TNI Purnawirawan Dr. Dian Andriani. Terima kasih Ibu sekali lagi sudah bergabung bersama dengan Renungan Jiwa. Ibu, ini saya ingin bertanya ya, satu pertanyaan yang mungkin saya penasaran sekali. Pada saat dulu awal-awal Ibu berkarir di dunia militer, sebenarnya apa yang membuat Ibu ini mendambakan, mencita-citakan untuk menjadi seorang prajurit TNI? Karena biasanya cita-cita seperti itu kan datangnya dari anak laki-laki begitu Bu. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu? Ya, jadi Mbak Idi, waktu saya mulai menjadi anggota militer itu masih menjadi mahasiswa semester 7. Di Fakultas Kedokteran UGM. Nah pada saat itu ada tawaran menjadi perwira militer sukarela. Mohon maaf, pertama kali yang saya tertarik apanya? Apa itu? Beasiswanya. Beasiswa, Masya Allah. Jadi beasiswanya itu buat saya kok banyak sekali. Karena kebetulan ayah saya kebetulan almarhum itu anggota TNI Angkatan Darat juga. Dan menyekolahkan 4 anak semuanya kuliah. Jadi saya ingin meringankan beban orang tua dengan mencari beasiswa. Itu yang pertama. Jadi yang menarik saya pengen jadi tentara karena beasiswanya besar buat saya. Dan yang kedua, kenapa saya tidak meneruskan perjuangan ayah saya. Jadi waktu itu ada 2 hal yang membuat saya tertarik untuk jadi anggota TNI, beasiswa supaya meringankan beban orang tua dan menjadi penerus bagi keluarga gitu. Luar biasa. Dan kami dapat info juga nih suami Ibu hari ini datang ya Bu ya. Mungkin boleh disapa dulu Bu sedikit Bu. Hadir sang ya. Suami. Yang ini suami saya di pojok tuh. Oke, halo Pak, Assalamualaikum ya. Pak. Kita Dan gali prestasi Ibu ya hari ini. Suami saya ini tidak pernah melarang kalau saya mau sekolah, berdinas dan lain-lain. Beliau pasti dengan sangat bijak mengizinkan. Masya Kan kadang-kadang Allah. ada suami yang suka nggak ngizinin gitu ya. Kamu nggak boleh, harus di rumah gitu. Tapi kalau suami saya alhamdulillah boleh. Tapi harus tahu, oh ini apa, dinas, ada surat perintah, ada surat penugasan, pasti diizinkan. Itu jadi salah satu dukungan dari pihak keluarga ya Bu ya. Jadi Masya ada yang Allah. mendukung begitu. Masya Allah. Nah ini Ustadz-Ustadz di sini kayaknya juga penasaran nih sama Ibu Jenderal satu ini. Silahkan kami persilahkan Ustadz Abi Maki untuk bisa tanya-tanya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Nggak pernah mimpi ya berdampingan dengan seorang jenderal wanita yang luar biasa, Masya Allah. Indah luar biasa, Masya Allah. Iya, saya ingin belajar dari Bunda gitu ya, bahwa Masya Allah, tabarakallah, seorang jenderal wanita pastinya ada tugas yang luar biasa di pundak.
Tapi ada tugas yang juga tidak kalah pentingnya seorang ibu dan juga seorang istri dari suami. Dan kalau saya lihat Masya Allah, menjadi seorang ibu, Bunda sudah sukses. Luar biasa, menjadi seorang jenderal juga sudah sukses. Menjadi seorang istri juga sukses. Kira-kira apa yang dapat Bunda sampaikan khususnya untuk kami, atau saya untuk semuanya jamaah yang hadir, itu kira-kira bagaimana cara menyatukan di antara tiga ini, cara membaginya itu seperti apa? Karena saya lihat Masya Allah kesuksesan tiga-tiganya Bunda meraih dengan luar biasa Bunda. Masya Allah, ibarik fiik. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya sebetulnya sih saya merasa biasa saja sih Pak Ustaz ya. Hanya yang pasti saya selalu kalau ada kegiatan, pertama saya tidak pernah lupa minta doa sama orang tua. Buat saya orang tua itu keramat ya Pak Ustaz, terutama ibu. Jadi misalnya saya mau sekolah, mau melakukan kegiatan apapun, berdinas keluar gitu ya. Kebetulan waktu itu saya dinas pertama di pasukan pengamanan presiden, yang hanya pulang ngambil baju bersih, naruh baju kotor, pergi lagi gitu ya. Minta doa sama orang tua, minta izin sama suami. Dan kemudian kalau untuk anak-anak, ini kebetulan anak saya 2, ya alhamdulillah yang satu sedang mengambil spesialis kulit di UGM, dua-duanya dari UGM kedokteran, yang satu rencana juga akan sekolah lagi, dua-duanya perempuan, alhamdulillah udah punya cucu 1. Nah dengan anak saya kalau mereka libur, maka saya ajak untuk ikut dengan saya gitu, jadi ikut dinas, ya ikut dinas. Paling kalau tidak dia kalau ikut saya biasanya main ke ruang bayi karena saya di rumah sakit atau kemana lagi ya pokoknya di lingkungan rumah sakit. Mungkin gambarannya cuma rumah sakit ya, jadi akhirnya dia jadi dokter mungkin seperti itu. Jadi saya tidak mau tidak mau jauh dengan anak-anak gitu. Pada saat saya menempuh pendidikan spesialis, jaga di bangsal pun saya bawa. Mereka masih kecil, yang satu masih bayi saya bawa untuk jaga. Jadi walaupun kita melakukan kedinasan, tapi jangan sampai keluarga itu kita lupakan. Bahkan suami saya ikut tidur di bangsal biasanya juga seperti itu. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Jangan lupakan quality time gitu ya. Jadi waktu-waktu yang berharga. Karena itu tidak akan kita raih selamanya ya. Pada saat mereka sudah dewasa, mereka akan meninggalkan kita karena mereka punya keluarga gitu ya. Atau sekolah. Kebetulan anak-anak itu dari mulai lulus SMP tidak ada yang di rumah lagi. Jadi ini benar-benar harus dijaga dan membuat mereka mungkin kita menjadi sosok panutan juga ya. Jadi kita juga harus hati-hati agar anak-anak itu melihat apa yang kita lakukan seperti itu. Itu Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau Ustadz Ramsi ingin tanya apa nih? Silahkan Ustadz. Iya Ibu Dian. Kan namanya hidup itu pasti ada kendala ya Ibu ya. Kadang amanahnya satu saja kendalanya banyak. Apalagi kayak beliau yang ya jenderal wanita pertama dan masih satu-satunya Ibu ya. Ya, masih satu-satunya begitu ya. Terus ibu rumah tangga yang anaknya bisa sampai kuliah dan itu kan tidak mudah. Kita mendidik anak 1, apalagi 2 bisa sampai kuliah, sampai tinggi itu susah Ibu. Dan kemudian saya melihat dari tadi suami beliau tetap bersama beliau, nemenin beliau, jalannya saja barengan. Nah pasti kan tidak akan selalu seperti itu, pasti ada kendala lah, ada masalah. Pasti kita juga pengen tahu orang besar seperti ibu yang banyak amanah, kalau entah kendala di anak, di sekolah, di kerjaan, di suami, itu kira-kira ibu menanganinya seperti apa Ibu? Terima kasih. Maaf loh Ibu ya. Iya gak apa-apa. Karena perannya banyak ya Ustadz ya. Dalam rumah tangga itu kan gak mungkin mulus, anak-anak gak mungkin mulus gitu ya. Perjalanan pasti ya anak-anak kadang bandel. Tapi ada satu Pak Ustadz kunci saya itu. Saya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk. Jadi kalau saya marah sama anak-anak, yang saya ucapkan anak cantik, anak pintar gitu ya. Masya Allah, tapi tidak ada sedikit pun kata kasar. Jadi sekalipun saya marah itu semuanya doa gitu ya. Pokoknya saya mendoakan dengan walaupun nadanya keras tapi kata-katanya itu tetap baik gitu ya. Termasuk dengan suami juga ya, pokoknya kalau lagi kesel tidak ada kata-kata yang seperti kita mendoakan sesuatu ya kalau kita mengucapkan kata yang buruk ya. Ya kadang-kadang pastilah namanya ibu, anak-anak ada kendala
ingin pergi, ibunya tidak bisa gitu ya. Jadi mereka protes gitu ya, ada saat itu. Tapi saya akan bayar, pada saat saya cuti, saya akan bayar itu, saya akan wujudkan apa yang mereka inginkan gitu ya. Kita akan kumpul bareng-bareng seperti itu. Itu jadi ada bayar utang. Tapi semua kata-kata yang saya ucapkan, yang saya sampaikan itu adalah doa walaupun dalam kondisi emosional gitu. Karena saya percaya kata-kata pasti itu adalah doa ya. Jadi itu saya tidak berani mengucapkan kata-kata yang salah gitu. Mungkin itu Pak Ustadz. Masya Allah, jadi memang Bu Jenderal ini tetap menjaga lisan begitu ya. Dengan segala tantangan kehidupan yang ada, semua masalah solusinya adalah jaga lisan, Masya Allah. Nah itu dia pemirsa bincang kita dengan Ibu Mejen Punawirawan Dian. Nah nanti di segmen berikutnya kita masih akan berbincang lagi dan juga berdialog bersama dengan tamu inspiratif kita yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa.